Pernah nggak sih kalian merasa ada sesuatu yang menghambat kalian untuk berkembang? Entah itu karier, hubungan, atau bahkan kebahagiaan. Tanpa sadar, hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi penghalang besar. Tapi jangan khawatir. Di video ini kita akan membahas apa saja kebiasaan buruk itu, kenapa mereka perlu dihilangkan, dan bagaimana caranya. Pastikan kalian nonton sampai habis, karena kita nggak cuma ngomongin masalah, tapi juga solusinya. 1. Menunda-nunda pekerjaan, prokrastinasi. Yang pertama adalah menunda-nunda pekerjaan. Dalam stoicisme, kita diajarkan untuk memegang kendali atas apa yang ada dalam kuasa kita dan tidak membuang waktu untuk hal-hal di luar kendali. Seorang filsuf stoik Marcus Aurelius berkata, "Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaan manusiawi." Dari perspektif law of attraction, menunda pekerjaan memancarkan energi malas dan ragu-ragu yang hanya menarik lebih banyak halangan dalam hidup kita. Sebaliknya, visualisasikan diri Anda menyelesaikan tugas dengan sukses. Katakan afirmasi seperti, "Saya memanfaatkan waktu saya dengan bijak dan menyelesaikan pekerjaan dengan mudah." Gunakan teknik seperti Pomodoro atau buat daftar prioritas untuk memulai. Ingat, mengambil langkah kecil hari ini akan menciptakan momentum besar di masa depan. 2. Mengeluh tanpa mencari solusi. Kebiasaan kedua adalah mengeluh tanpa mencari solusi. Dalam stoicisme, mengeluh dianggap sebagai reaksi emosional yang tidak produktif. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Tidak masalah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang menentukan segalanya." Menurut law of attraction, mengeluh memperkuat energi negatif dan menarik lebih banyak masalah ke dalam hidup. Ketika Anda fokus pada kesulitan tanpa mencari jalan keluar, Anda memperbesar masalah itu dalam pikiran Anda. Gantilah keluhan dengan tindakan dan afirmasi positif seperti, "Saya mampu menghadapi tantangan ini dengan tenang dan bijak." Tulislah di jurnal Anda bukan hanya masalahnya, tetapi juga langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, dan biarkan sisanya berjalan sesuai dengan jalannya. 3. Menghabiskan waktu pada hal yang tidak produktif. Kebiasaan ketiga adalah menghabiskan waktu untuk hal yang tidak produktif. Dalam stoicisme, waktu dianggap sebagai aset yang paling berharga. Seneca, salah satu filsuf stoik, berkata, "Orang bodoh menghabiskan hidup mereka mempersiapkan untuk hidup, bukannya benar-benar hidup." Menurut law of attraction, apa yang kita fokuskan akan terus berkembang. Jika Anda terus menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial tanpa tujuan, Anda hanya akan menarik lebih banyak ketidakjelasan ke dalam hidup Anda. Tetapkan niat Anda untuk menggunakan waktu dengan bijak. Visualisasikan diri Anda menghabiskan waktu untuk belajar, menciptakan sesuatu, atau melakukan hal-hal yang membuat Anda berkembang. Ucapkan afirmasi seperti, "Saya memilih aktivitas yang memperkaya hidup saya dan membawa saya lebih dekat ke tujuan saya." Dengan begitu, Anda mengundang produktivitas dan makna ke dalam hidup Anda. 4. Tidak menjaga kesehatan tubuh. Kebiasaan terakhir adalah mengabaikan kesehatan tubuh. Dalam stoicisme, tubuh adalah alat yang diberikan kepada kita untuk menjalankan tugas-tugas kita di dunia. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu peduli pada pikiranmu, jagalah tubuhmu." Menurut law of attraction, cara kita memperlakukan tubuh mencerminkan energi yang kita kirimkan ke alam semesta. Jika kita berpikir, "Saya tidak punya waktu untuk olahraga," atau "makan sehat terlalu sulit," kita sedang menarik lebih banyak alasan untuk tidak menjaga diri. Mulailah dengan mengubah pola pikir Anda. Katakan afirmasi seperti, "Saya merawat tubuh saya dengan cinta dan perhatian, karena itu adalah alat saya untuk mencapai tujuan hidup." Visualisasikan diri Anda dalam kondisi sehat dan penuh energi, lalu ambil tindakan nyata seperti mengatur pola makan, berolahraga, atau tidur lebih baik. Keseimbangan antara pikiran dan tubuh akan membawa Anda ke versi terbaik dari diri Anda. Pendekatan stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menghadapi hidup dengan sikap tenang dan bijaksana.
Dengan menggabungkan prinsip ini dengan law of attraction, kita tidak hanya mengubah tindakan kita, tetapi juga energi yang kita pancarkan. Dengan memulai perubahan kecil setiap hari, baik itu dalam cara kita bekerja, berpikir, atau menjaga kesehatan, kita sedang menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, produktif, dan penuh makna. Kenapa sih penting banget untuk menghilangkan kebiasaan buruk? Jawabannya sederhana, karena kebiasaan kita adalah cerminan masa depan kita. Dari perspektif stoicisme, kebiasaan buruk adalah penghalang kita untuk hidup selaras dengan kebajikan. Marcus Aurelius berkata, "Seseorang menjadi seperti pikirannya, jadi pikirkanlah dengan bijak." Ketika kita membiarkan kebiasaan buruk menguasai, kita sebenarnya melepaskan kendali atas hidup kita sendiri. Dari sudut pandang law of attraction, kebiasaan buruk memancarkan energi negatif yang menarik lebih banyak tantangan dan hambatan. Sebaliknya, ketika kita melepaskan kebiasaan yang tidak mendukung, kita membuka ruang untuk energi positif dan peluang baru masuk ke dalam hidup kita. Berikutnya, hal yang berkaitan, menghubungkan dengan tujuan dan masa depan sangat layak untuk diulas. Bayangkan, setiap kebiasaan buruk yang Anda hilangkan adalah seperti menyingkirkan batu dari jalan. Jalan menuju tujuan Anda menjadi lebih lancar dan penuh peluang. Jika Anda ingin sukses, sehat, dan bahagia, menghilangkan kebiasaan buruk adalah langkah awal yang penting. Ini bukan hanya tentang hasil akhirnya, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Seperti kata Seneca, kehidupan yang baik tidak datang secara kebetulan, tetapi dengan disiplin dan kerja keras. Hidup adalah pilihan. Dan hari ini, Anda punya pilihan untuk memulai perubahan kecil yang akan berdampak besar di masa depan. Jadi, teman-teman, itulah beberapa kebiasaan buruk yang harus kita hilangkan diam-diam dari kehidupan. Mulai sekarang, ayo ambil langkah kecil dan lakukan secara konsisten. Kalian pasti bisa. Kalau kalian punya pengalaman atau kebiasaan buruk lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan komen video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar kita terus bisa berbagi hal-hal positif. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.